Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dari jurusan Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mensimulasikan model matematika penyebaran penyakit HIV dan AIDS dengan terapi pada populasi terbuka. Sebelumnya saya ingin memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan. Jadi, apa itu HIV/AIDS? AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan salah satu penyakit endemik di berbagai negara. Penyakit AIDS sendiri berasal dari virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV secara spesifik menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi. Elhia dan kawan-kawan menghasilkan model penyebaran penyakit HIV/AIDS dengan 3 subpopulasi dalam populasi yang tertutup dan konstan, yaitu susceptible, infect, dan AIDS. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pada penelitian ini akan ditambahkan satu kelas, yaitu treatment. Penelitian ini populasi bersifat terbuka, artinya jumlah populasi dipengaruhi oleh rekrutmen, kematian, dan migrasi. Di sini, saya akan menguraikan permasalahan. Yang pertama, mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan model matematika yang akan digunakan. Yang ketiga, menganalisa laju penyebaran HIV/AIDS pada populasi terbuka dengan mengamati grafik yang sudah ditentukan. Yang keempat, membuat simulasi program menggunakan Skilab. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil yang diperoleh secara keseluruhan. Tujuannya ialah untuk mengetahui laju penyebaran HIV/AIDS pada populasi terbuka dengan menganalisa grafik yang sudah ditentukan, yaitu grafik susceptible, infect, treatment, dan AIDS. Proses penyebaran HIV/AIDS di dalam populasi manusia awali dengan adanya individu-individu yang rentan terinfeksi. Selanjutnya, ketika pada tubuh seseorang terdeteksi HIV, maka dalam kurun waktu 5-10 tahun, virus ini akan berkembang menjadi penyakit AIDS. Oleh sebab itu, diasumsikan populasi manusia yang dikelompokkan dalam 4 subpopulasi, yaitu susceptible, infect, treatment, dan AIDS. Model matematika pada jurnal ini menggunakan model pandemisita, susceptible, infect, treatment, dan yang dikenalkan oleh F. Nyabatsa pada tahun 2008. Program simulasi yang digunakan ialah Skilab 6.0.2. Skilab adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh komputasi numerik dan visualisasi data. Pada awalnya, Skilab dikembangkan oleh Indria dan INPC Prancis, dan sekarang pengembangan dan pemeliharaan Skilab dilakukan oleh konsorsium Skilab. Asumsi pada model matematika yang berada di jurnal ini adalah A. Populasi bersifat terbuka, di mana jumlah populasi dipengaruhi oleh rekrutmen atau kelahiran, kematian, dan migrasi. B. Migrasi diasumsikan ke dalam 3 kelas, yaitu susceptible, infect, treatment, dan AIDS. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka didefinisikan parameter model sebagai berikut. A menyatakan laju rekrutmen pada kelas susceptible, mu menyatakan laju kematian alami, M menyatakan laju emigrasi, beta menyatakan laju kontak antara individu terinfeksi HIV dengan individu sehat, gamma menyatakan laju transisi dari individu terinfeksi HIV menjadi pengidap AIDS, theta menyatakan laju perlakuan terapi yang diberikan kepada individu terinfeksi HIV/AIDS, alfa menyatakan laju transisi dari individu yang memperoleh terapi menjadi pengidap AIDS, delta menyatakan laju kematian yang disebabkan oleh penyakit AIDS. Selanjutnya diperoleh persamaan diferensial sebagai berikut, di mana dengan N sama dengan S plus I plus T plus A adalah jumlah populasi keseluruhan. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi pada di aplikasi Skilab, dan juga saya akan
menjelaskan sedikit tutorial dalam penggunaan GUI Builder di Skillab. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan simulasi di Skillab, dan juga sebelumnya saya akan memberikan tutorial sedikit tentang GUI Builder di Skillab. Sebelumnya untuk install GUI Builder, kita itu ke application, kemudian manager, terus UI, terus GUI Builder. Nanti ada tombol install di sini. Habis kita install, kita harus close aplikasinya dulu dan kemudian membukanya kembali. Setelah itu kita buka GUI Builder. Nah, di sini di GUI Builder ada paletenya, terus di sini grafik window-nya. Di sini sangat banyak tools untuk membuat sebuah GUI. Nah, misalnya kita ingin membuat GUI sebuah kotak. Ya, kita sini kasih nama access 1. Untuk teksnya access _1. Nah, ini kita tinggal klik di graphic window dan buat access window-nya. Nah, sudah selesai. Misalnya kita mau kasih teks, misalnya kita kasih teks x1, string x_1. Taruh simpan di sini. Nah, karena tulisan ini tuh rata ke kiri, untuk membuatnya ke center itu kita klik X1, object properties. Nah, di sini kita cari horizontal alignment. Nah, ini kan kiri, kita ganti center. Nah, di sini juga ditampilkan background color. Nah, ini kan -1 itu merupakan warna putih di GUI Builder. Nah, coba kita ganti dengan 0, 1, 0. Maka jadi warna hijau. Nah, sebenarnya untuk yang lainnya ini ada foreign color juga. Jadi misalnya -1 itu warna hitam. Nah, selanjutnya misalnya kita mau bikin push button. Misalnya run. Stringnya run. Oke. Kita simpan sini. Nah, ini jadilah tombol run. Selanjutnya jika ingin menambahkan gambar, jadi kita klik image, misalnya foto. Stringnya ini adalah file location dari gambar yang kita ingin input ke GUI Builder. Jadi di sini saya sudah ada gambar. Nih, kita klik kanan, properties, kita ambil locationnya, copy, buka GUI ini file location, kita tambah file name-nya. Jadi file name-nya itu image dot tipe filenya itu .png. Oke, jadi kita sisa simpan di sini. Nah, di sini terdapat logo isi. Saya menambahkan gambar logo isi. Nah, karena ini kan tulisannya terpotong ya. Jadi kita tinggal klik foto dan width-nya kita tambahkan. Nah, terus kalau misalnya mau move, ini bisa move ke atas. Terus kalau misalnya access-nya kita mau kasih turun, bisa di down. Terus bisa ke right, bisa ke kiri juga, ke kanan, naik, turun. Terus X1 juga kita kasih pindah, move. Nih, saya tuh di generate code. Coba GUI. Kita simpan file namanya jadi coba GUI set. Oke. Nah, maka muncul note-nya. Selanjutnya, setelah itu saya akan membahas tentang simulasi tentang penyebaran HIV/AIDS pada populasi terbuka. Nah, di sini saya sudah membuat GUI Builder yang sederhana biar dapat dipahami dan tidak bingung. Nah, di sini ada variabel S atau susceptible, di mana individu yang rentan terinfeksi. Infect itu individu yang sudah terinfeksi. T itu treatment atau individu yang sudah mendapatkan treatment atau pengobatan, dan A itu AIDS. Nah, di sini ada tombol run, reset, dan exit. Untuk codingan reset
untuk tombol reset ada di sini. Nah, ini current aksesnya. Jadi ukuran aksesnya bisa didapatkan di sini. Handle access. Nah, ini bisa didapatkan di sini. Guys, akses. Nah, terus ada tombol close, exit, jadi close. Terus di sini ada variabel yang sudah didefinisikan di yang tadi parameternya ini sesuai jurnal patokan saya. Terus ada hasil diskritasinya. Jadi pada sebelumnya tadi kita kan sudah diperlihatkan persamaan diferensialnya. Kemudian ini adalah hasil diskritisasinya. Jika ada kesalahan dalam diskritnya, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan kita coba run. Misalnya kita kasih 400, I-nya itu 60, I-nya itu 25, dan 15. T-nya tadi 25 ya, dan A-nya 25. Kita run. Nah, bisa dilihat kalau di sini jumlah orang yang rentan terinfeksi atau susceptible yang warna hitam itu mengalami penurunan grafik menuju angka 0, atau bisa dikatakan individu yang rentan terkena HIV/AIDS sudah mulai berkurang akibat kematian alami atau proses treatment yang dilakukan secara mandirinya gagal. Lalu pada grafik treatment dan AIDS ini hampir sama grafiknya, mengalami peningkatan. Jadi orang yang melakukan treatment kemungkinan besar itu gagal, jadi dia kemungkinan besar pasti akan terinfeksi AIDS juga. Terus pada infect di sini itu juga mengalami peningkatan karena sudah banyaknya individu yang terkena dari virus HIV dan AIDS. Nah, ini sekilas simulasi program dari saya. Terus misalnya kita reset, ini akan hilang semua. Terus kalau kita exit itu sudah terclose. Sekian video simulasi skillab saya. Jika ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan karena saya juga masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.